Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan semoga kalian semua yang menonton video saya ini di mana saja berada, semoga tetap sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan kepada saudara-saudara muslim semua, selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah. Dan semoga kita semua tentunya di tahun ini bisa lebih baik, dan semoga kita lebih bisa meningkatkan keimanan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang mempunyai cita-cita yang belum terlaksana di tahun kemarin, semoga di tahun ini segera terlaksana. Dan tentunya umur kita, rezeki kita, keluarga kita, semoga semuanya ditambah-tambah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di video kali ini saya akan sampaikan sedikit tentunya di antara fadilah Muharram atau keutamaan bulan Muharram. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang disebut Ashhurun Hurum. Di antaranya bulan Muharram. Di sini banyak keutamaan dan amalan-amalan sunnah yang mesti dilaksanakan di bulan ini. Di antaranya sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa di bulan Muharram ini diinstruksikan, disunnahkan untuk melaksanakan puasa, terutama di tanggal 10 Muharram yang disebut Yaum Asyura. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingatkan bahwa kalau saudara-saudara mau melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini, maka melaksanakannya jangan sampai menyamai atau menyerupai yang dilaksanakan oleh kaum Yahudi atau kaum jahiliyah dulu. Karena masalah saum Asyura, yaitu saum tanggal 10 Muharram, tidak hanya umat muslim, bahkan kaum Yahudi, kaum jahiliyah dulu suka melaksanakan saum di tanggal 10 bulan Muharram. Makanya di sini untuk kita membedakan antara ibadah saum kita dengan saumnya Yahudi, maka disunnahkan melaksanakan saum di tanggal 9 Muharram yang disebut Yaumut Tasu'a, hari Tasu'a. Maka bagi kita laksanakan dari tanggal 9 Muharram dengan tanggal 10 Muharram. Jadi 2 hari kita melaksanakan puasanya. Itu untuk membedakan puasa kita dengan puasanya kaum Yahudi. Kaum Yahudi melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini karena
mengagungkan atau tanda syukur atas selamatnya Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel dari kejarannya Raja Fir'aun. Itu makanya puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi sekali lagi kita puasanya ditambah dengan tanggal 9 Muharram. Saudara-saudaraku, juga bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram, di sana banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul terdahulu. Di antaranya tanggal 10 Muharram diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Lalu tanggal 10 Muharram diselamatkannya Nabi Nuh juga pengikutnya dari bahaya banjir. Dan di tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran apinya Raja Namrud. Dan di tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam yang menderita sakit kurang lebih 18 tahun, disembuhkan Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Dan juga perkara-perkara yang telah hilang dari beliau dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya dan masih banyak lagi, tapi saya menyampaikan diantaranya saja. Di tanggal 10 Muharram yang disebut Yaum Asyura itu terdapat banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul terdahulu. Yang di sini tentunya kita harus meneladani dari apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Makanya kita tentunya merasa bahwa diri kita tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Tentunya kita perbanyak istighfar, wabil khusus di bulan Muharram ini. Perbanyak taubat, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tentunya mengingatkan kita, dan tentunya kita harus meneladani kepada perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga beliau sampai rela dibakar oleh Raja Namrud. Selanjutnya kita meneladani kesabaran dari Nabi Ayub alaihi salam yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat lama, akan tetapi dengan ujian itu beliau tidak sampai keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari aturan Allah, tidak meninggalkan dari perintah Allah, juga tidak sampai melanggar kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dengan jalan disembuhkan dari penyakitnya, dan segala sesuatu yang hilang darinya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.